Lama dan jamaah Tuhan, pada malam hari ini setiap umatmu yang hadir dalam ibadah yang terakhir di Domi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya problem masalah ekonomi keuangan Tuhan lepaskan mereka, berikan jalan keluar, dan mereka punya problem rumah tangga pun Tuhan, supaya di jamaah suami istri mereka mau bertobat, mereka mau punya kerendahan hati, saling mengampuni dan mengasihi. Jamaah yang belum punya pekerjaan pun diberkati punya pekerjaan, dan urapi hambamu yang akan menyampaikan kebenaran kepada mereka, supaya kebenaran ini hidup, punya kuasa dimenteraikan dalam hati mereka, biar umatmu berubah dan diberkati semua dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk kita luar biasa. Kalau Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Malam hari ini saya mengajar saudara tentang setia. Mungkin banyak orang yang gak sadar kenapa dosa dunia ini tambah rusak, kenapa keluarga rumah tangga kita banyak problem masalah. Biasanya kalau ditanya, itu jawabannya karena dosa. Enggak. Karena hilangnya kesetiaan, maka dosa masuk. Dosa menghancurkan. Ketika Adam dan Hawa belum berbuat dosa, ya, dia masih setia sama Tuhan. Ya, dosa bisa masuk dah? Tidak bisa. Ya. Setelah Adam dan Hawa tidak setia sama Tuhan, dosa mulai masuk. Ya. Sesungguhnya kesetiaan itu merupakan benteng bagi setiap kita orang percaya. Makanya firman Tuhan bilang gini, yang kukehendaki bukan korban persembahan, tetapi kesetiaan. Coba kita baca di Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dia lebih menyenangi kasih setia, karena kasih setia ini bentengmu. Rumah tangga kita hancur, lihat, karena ada ketidaksetiaan kita di dalam membangun keluarga rumah tangga. Dosa masuk, dosa menghancurkan anak-anakmu, dosa menghancurkan perkawinanmu. Makanya Tuhan itu senang kasih setia. Sebab aku menyukai kasih setia. Karena ini merupakan benteng, bukan pengorbanan, bukan persembahan. Saya banyak menemukan keluarga, karena ada firman Tuhan yang bilang begini. Coba tolong Amsal 20 dulu, ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Benar tak? Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Banyak keluarga suami baik hati sama istrinya, istri baik hati sama suami. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Suami mau kerja, ya. Suami mau kerja, bapak istri dicium, anak-anak dicium. Dia berangkat pergi, dia telepon istrinya. Gimana anak-anak mau makannya? Ada perhatian nggak? Perhatian. Sampai tetangganya semua, keluarganya semua, istilahnya iri. Waduh, beruntung ya dapat suami dia begitu. Siapa yang ada kepengen punya suami seperti itu? Sangat diperhatikan, orangnya halus, yang mengasihi kelihatannya, tapi tidak punya kesetiaan ternyata. Punya will. Ya.
Punya will. Karena adanya ketidaksetiaan ini yang rumah tangganya dihancurkan oleh dosa. Dosa merangsang hawa nafsunya dia, memporak-porandakan hubungan suami istri. Ya. Makanya malam ini saudara perhatikan. Seperti Amsal 3 ayat 3 mengatakan begini. Coba Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Karena ini kekuatan kita. Kasih setia benteng kita. Ya. Kalungkan pada lehermu. Ya. Tulis pada hatimu. Bahwa itu kekuatan saya, itu benteng saya. Amin. Ada seorang ibu yang bawa anaknya kepada saya. Tetapi anaknya umur 13 tahun, cantik, bukan orang Jakarta. Ya, dia baru datang ke Trias dari luar kota. Ya, karena di daerahnya anaknya ini sudah free sex 13 tahun, 14 tahun. Saya tatap mata anak itu bening, aduh cantik lah. 14 tahun tapi sudah kelihatan dewasa. Mamanya marah sama anaknya. Dia bilang anak saya sudah malu Pak di darah saya. Anaknya dia sudah masuk di media sosial, sudah telanjang. Mungkin bayang, saya kaget. Makanya kebeningan ini. Ya. Saya bilang gini sama ibunya, Bu, ibu tahu enggak? Kesalahan bukan di anakku saja. Kesalahan yang utama itu di rumah tangga ibu. Kaget dia. Mungkin karena dia di daerahnya dia orang kaya, kan dia di gereja di daerah. Pendetanya nggak berani ngomong gitu. Ya, tadi dapat pendeta di Jakarta, ya kan? Disalahin. Kaget dia. Agak gini. Saya percaya hubungan ibu sama suami tidak bagus. Dia diam, tersentak. Akhirnya dia ngaku, iya, hubungan kamu suami istri memang tak bagus. Nah, karenanya ketidaksetiaan dalam kau membangun keluarga rumah tangga, dalam janji nikah dia, anakmu jadi korban. Dosa masuk, dosa menghancurkan rumah tanggamu. Sekarang yang jadi korban anaknya. Padahal firman Tuhan mengatakan begini, bahwasanya anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita ini orang tua itu dianggap pahlawan. Hanya kalau pahlawan itu mau bikin anak panah, kan dia ngerti timbangannya berapanya Ustaz. Kalau saya buat ini, kalau saya panahkan pasti tepat sasaran. Yang ada hanya penyesalan. Jangan menyesal terulang, Ibu. Sekarang Ibu bertindak. Apa yang harus kami lakukan? Ibu, suami, istri harus bertobat. Jangan mengeraskan hati. Ya. Punya kerendahan hati. Kasihan anakmu jadi korban seperti ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab. Bapak di surga aja melahirkan kita jatuh dosa, dia punya tanggung jawab. Dia tidak menghukum kita, tapi dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mengambil hidup kita dari lumpur dosa. Amin. Dia mengampuni kita semua. Tidak bisa Anda disalahkan semuanya. Kesalahan semua ada di orang tua.
Makanya sekarang ini dunia media sosial yang sudah begini luar biasa, narkoba dan lainnya. Kalau rumah tangga tidak ada kasih, saudara. Hati kita tidak ada di hati anak melihat. Anak kita akan lari jauh dan tidak pernah mengingat kita. Hancur kena narkoba, kena riset, lain sebagainya. Saya suruh bertobat. Iya Pak. Ya syukur kalau suami ibu bisa ketemu saya. Apa yang dicari sih? Apa yang dicari sih? Kita ini hidup yang dicari apa? Dia duit ada. Katanya tidak punya duit. Dikasih Tuhan duit, diberkati, kenyataannya juga hidupnya kacau. Jadi kesetiaan itu merupakan benteng pertahanan setiap kita yang percaya. Amin. Tuhan mengajar kita itu, saudara ya. Kesetiaan itu dimulai dari kecil. Dipercaya perkara kecil, dipercaya perkara besar. Saudara masuk gerejanya, tujuan saudara ke gereja apa? Mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mau celebration, nyembah muji Dia, mendengarkan firman. Karena firman itu mengajar. Firman menyatakan kesalahan. Kita bertobat, kita dibawa kepada kebenaran. Ya. Tapi kenyataannya orang datang ke gereja yang dianam, ya dah, ya, dia nggak peduli firman. Nanti kalau udah kena masalah baru, isinya nangis-nangis. Ya. Itu kita mulai bisa dipercaya perkara kecil, setiap perkara kecil percaya. Berikan hati kepada Tuhan sungguh-sungguh. 2 jam masa mau diri kamu? Enggak. Ya. Jangan sampai nanti ya, nanti ada apa ini pendetanya ada yang lucu, sampingnya tertawa, yang lain tertawa, terus dia ikut tertawa sambil gini ketik, ya, ketik lagi. Terus sesungguhnya yang lucu itu pendetanya apa ini punya WA. Ya kan, yang WA itu yang lucu betul nggak? Oh dia konsentrasi di sini, ya tetangganya ketawa, ya yang pentingnya gitu, ya banyolan daripada pendeta, ya yang lain ketawa, dia ikut ketawa juga, nggak ada lagi. Orang yang model begini dia tidak dapat berkat Tuhan. Amin. Karena firman itu kekuatan kita. Pikiran kita bisa berubah, saya itu bisa berubah, diperbarui karena firman. Karena saya mau diajar. Dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah pertama memang baik untuk mengajar. Makanya Yesus bilang amanat agungnya, pergilah jadikan semua bangsa murid. Kenapa murid? Murid itu mau belajar dan mau diajar, mau berubah, punya tujuan dan punya goal. Amin. Ya. Saudara, di minggu ini saya biasa. Ini bukan untuk Senin. Apa yang diomong sama Tuhan melalui hambanya yang disampaikan aku. Kita belajar untuk melakukan. Amin. Gak usah gua ditegur. Ya, jangan firman nanti nyodok tetangganya, suami nyodok suami istrinya, itu. Ya kan? Bukan lu, gue. Amin. Itu dong. Ya, kok nyalain orang lain? Cermin di sini. Kalau bukanlah kasih setia itu pada mereka, tulis pada loha, karena ini merupakan benteng luar biasa. Kemarin waktu saya hari Jumat pelayan,
Anakmu 16 tahun nangis-nangis. Kenapa? Bapak saya nikah lagi. Mamanya kena tumor buah dada stadium 2. Memang ada mamanya. Mamanya saya yang dulu. Anaknya setelah semuanya selesai, anaknya bermasuk ke saya. Saya tidak tahu loh itu namanya. Tapi masih serumah, punya perempuan lagi. Mamanya sakit hati luar biasa. Dia bilang gini, oh, karena keluarga saya retak seperti ini. Saya ini orangnya sensitif sekali, gampang marah. Saya jadi pemberontak di rumah tangga. Kakek saya, nenek saya berontak. Saya bilang gini, bagus kalau kamu sadar bahwa kamu sedang direngsak pemberontak. Bagus. Kalau itu tahu tidak benar, ya, katakan sama Tuhan, Tuhan lihat keadaan saya akibat daripada orang tua saya. Beri pertolongan kepada saya, kekuatanmu, karena di dalammu ada rohku Tuhan, ya Roh Kudus, tolong saya, beri kekuatan. Saya tidak mau dihancurkan oleh hawa nafsu saya, karena dosa mau bekerja dalam hati saya. Saya bangkit. Menangis sampai apa ini, saya tumpang tangan dia jatuh, teriak-teriak di lantai. Kasihan, pemilu menangis. Kamu sekarang ngerti, ya, keluarga menghancurkan apa? Adanya ketidaksepian. Dosa masuk, dosa menghancurkan. Karena kesetiaan ini adalah benteng. Hati-hati. Mari malam hari ini kita mau belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Ya. Orang tua kalau janji sama anak-anaknya harus ditepati. Jangan bagi janji tidak ditepati. Bikin luka hati. Tuhan mengasihi kita. Amin. Yang saya heran gini, saya ketemu orang Kristen, dia cuci bola. Dia orang kaya sekali, dia cuci bola nggak bisa. Cuma 500.000. Dia bilang gini, Pak Dedi, ini cuma bulan saja. Apalagi bulan saya. Kamu nggak ngerti ya? Itu kamu hidup dalam yakin. Kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, ya. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Kamu judi 500.000, uang 500.000 bagi kamu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kalau kamu kalah judi bola 500.000, kamu stres kan? Nah itu Pak, anehnya. Kenapa saya uang 500.000 itu tidak ada artinya bagi saya? Kalau saya kalah kok stres? Karena engkau dikuasai hawa nafsu. Perkara yang kecil itu aja dia tidak bisa percaya. Memang kelihatannya semua itu dimulai dari kecil, judi itu kecil-kecilan. Ya. Berapa banyak orang itu yang kena kelihatan berjudi kan? Dulu kecil-kecilan. Dari kecil lama-lama besar. Kalau dia tahu, dia ngerti firman Tuhan itu mengajar dia bagaimana hidup dalam roh. Orang Kristen itu bisa bahagia ketika kita bisa nolong orang. Amin. Bukan kita punya harta kita untuk main judi 500.000. Ya, ada orang nggak bisa makan, teman gereja nggak bisa makan, ya kita aja minta dikasih. Ya. Coba saudara ke rumah sakit,
Saya banyak guru orang ke rumah sakit. Ya, orang yang kena cancer, orang yang sakit patah gantung, orang yang mengerang-ngerang. Kita belajar dari sini. Kita sesungguhnya itu tidak ada apanya. Ya, kalau badan sehat banyak duit, ada sombong yang luar biasa. Tapi kalau udah begitu, duit bisa nolong kan? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Coba kita baca 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Memang zaman akhir seperti ini tidak ada manusia. Udah dikepret aja. Nah, orang yang begini, ya, biasanya problem emosionalnya besar. Jadi hatinya besar, jadi pemarah, sensitif. Saudara jangan pernah hidup itu mencoba untuk memuaskan hawa nafsu dengan dunia. Tidak bisa. Tidak bisa. Israel itu bisa dipecah sama Tuhan karena adanya ketidaksetiaan Salomo. Dosa masuk pada Salomo. Tuhan berfirman kepada Salomo, Salomo, kamu jangan ambil wanita-wanita asing, nanti hatimu dicontohkan. Salomo tidak peduli. Ketika Salomo belum jadi apa-apa, barusan jadi raja. Ketika Tuhan tanya, Salomo, kamu mau apa? Minta ayo padaku. Tuhan tidak minta apa-apa kok. Minta aja, katanya bagus ya. Tapi ketika dia dipuji hatinya, berkat itu luar biasa, hikmat dan gajah. Dia lupa, mulai tidak ada setia. Makanya dosa masuk menghancurkan daripada hidupnya Salomo, sehingga Tuhan marah. Israel dipecah utara selatan. Itu akhirnya Salomo sebelum meninggal kita bahkan dia bilang gini, kesia-siaan, dia ada kesia-siaan. Karena Salomo kurang apa? Setiap tahun dia dapat upeti berapa? 666 talenta emas. Satu talenta itu kan kurang lebih 34 kilo. Kali 60, 126 aja berapa? Sudah 1020 tonan ini. Belum bupati-bupati lainnya setor. Kurang lebih kan hampir 30 tonan kita dapat. Ya. Makanya ramainya aja dari emas. Semuanya masuk kereta kencana. Ya, dia lupa. Dia mencoba memuaskan hidupnya, hawa nafsunya dengan dunia. Apa yang dia dapat setelah dia tua? Di kitab Khotbah 12 dia bilang begini, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Apa yang dilakukan saudara? Yang tidak sia-sia cuma satu, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Karena yang bisa memuaskan hidup kita hanya Tuhan. Amin. Makanya roh Allah diberikan kepadamu, ada dalam hatimu. Karena kau tidak pernah mengurusi roh Allah itu. Kau hidup dengan dagingmu, bukan benih ilahi kamu tumbuhkan. Apa yang terjadi? Hidupmu jadi selamat. Tidak bisa. Salomo yang sudah kita baca di Alkitab, ya, dia bilang kesia-siaan, dia ada kesia-siaan. Yang dia tidak sia-sia cuma satu, yaitu takut akan Tuhan. Saya ketemu orang di kantor aja. Dia kalau jadi temennya mau makan di Paris, ya bukan kota Paris, tempat situ. Paris beneran. Habis dari Paris janji lagi ke Los Angeles. Banyak.
Akhirnya dia kutukan. Dia ngomong gini, Pak Dede, apa yang pernah saya lakukan semua itu sia-sia. Saya kelihatannya orang bilang, wih luar biasa. Tapi sesungguhnya di dalam hati saya ada sesuatu yang kurang. Saya sendiri tidak tahu. Saya gelisah kalau malu. Saya bisa tertawa, memang bisa tertawa sebagai dalam saya di mana. Tapi ketika saya ketemu Yesus, saya menjadikan dia Tuhan Juru Selamat saya. Saya benar-benar punya sukacita, damai sejahtera ada dalam hati saya. Karena Yesus mengatakan, apa yang diberikan dunia tidak sama seperti apa yang aku berikan kepadamu. Amin. Dunia kelihatan memberikan kebahagiaan kepadamu. Ingat, dagingmu itu tidak bisa dipuaskan. Kita melancur, kita meresah. Yang kita bisa memuaskan kita hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan sekitar luar biasa. Amin. Saudara, waktu cucu saya umur 2,5 tahun, cucu saya yang ketiga, mantu saya ini kan sering rapat di luar negeri, di Singapura, kadang-kadang ke London gitu ya. Nah, ketika rapat di luar negeri di Singapura, anak saya perempuan diajak. Jadi anak 2,5 tahun ini gak ngerti tiga namanya. Ya. Namanya Cesa, cucu saya. Maminya bilang gini, Cesa, Mami sama Dedi ke Singapura ya. Nanti Mami datang sama Dedi, Cesa dibeli mainan. Apa yang Cesa mau? Ya, ya Mami. Nah, cucu saya diserahkan sama istri saya, omanya. Jadi omanya nungguin terus di rumahnya. Ketika waktunya besok itu, anak saya dan mantu saya pulang dari Singapura. Omanya bilang gini, Cesa, besok Dedi sama Mami kan datang. Seneng gak? Seneng Mama. Kalau Cesa nanti dibeliin Mami mainan, Oma pinjem ya, Oma pinjem mainannya ya. Bilang apa cucu saya? Umur masih 2,5 tahun. Oma, Cesa nggak mau mainan. Cesa mau Mami. Coba, saya ditinta itu sampai saya netes air mata nangis. Kenapa Cesa mau Mami? Pokoknya Cesa mau Mami. Seharusnya anak Tuhan itu sama. Bukan kau mau duitnya Yesus, tapi yang kita mau adalah Yesus. Amin. Ketika kau punya Yesus, ketika punya masalah, engkau merasa dipeluk sama Yesus. Ketika engkau punya masalah apapun, penghibur akan bekerja dalam hidupmu. Kalau kita punya Yesus, kita pasti punya segala-galanya. Amin. Sama cucu saya juga diterjemahkan. Dia ingin pelukan maminya, dia mengasihi maminya. Kalau dia punya maminya, dia mau minta apa, pasti diberi maminya. Amin. Tuhan mau saudara dan saya seperti itu. Kau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau. Ketika kau mengatakan Tuhan, aku mau Engkau, Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan hatimu. Amin. Engkau pasti mau setia seperti itu. Karena engkau tidak melihat apa yang dimiliki Yesus untuk menunjang kehidupan kita di bumi. Dan kita percayakan hidup kita kepada Dia, Dia pasti memberi kehidupan yang baik untuk kita semua. Amin. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Terus ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ya. Tidak dapat mengekang diri. Saudara harus minta Tuhan supaya aku punya buah roh kehidupan, penguasaan di diri. Kita perlu penguasaan diri, ya.
Kita minta kesabaran sama Tuhan, kita minta murah hati sama Tuhan, minta kekuatan. Kalau tidak punya penguasaan diri seperti bocor. Ini gelas kan ada tataannya di bawah kan. Kalau ini ada tataannya, mau kita isi kayak apa tetap bocor. Ya, Tuhan punya penguasaan diri. Amin. Sekarang tidak suka yang baik, terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah dia menjalankan ibadah, mereka ke gereja, mereka doa puasa secara lahiriah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu pada hakikatnya, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Makanya banyak orang yang doa puasa setiap hari di gereja, kenapa kelakuannya tidak pernah berubah? Ya. Karena memang tidak ada pertobatan, tidak ada kesetiaan. Firman itu perlu. Saya ini hidup tambah hari tambah benar. Saya ini kalau cerita latar belakang saya ini kan tidak karu-karuan dulu. Saya bangun rumah tangga aja tidak karu-karuan sebelum saya bertobat. Karena firman saya bertobat, karena firman saya dibentuk. Ya, saya kasar luar biasa, saya keras. Ya. Saya berubah. Dulu saya sebenarnya jadi jemaat. Oh, saya terus. Istri saya bawa catatan. Saya suruh nyatet dia. Nanti apa kita pelajari lagi. Karena aku perlu engkau. Amin. Aku mau engkau. Karena engkau sangat baik. Saya itu berpikir gini. Apakah kita hidup sebagai manusia itu saya harus menyukai pasangan saya? Apakah saya hidup sebagai manusia ini saya harus berbuat yang jahat kepada orang lain? Padahal kalau kita baca firman, dikatakan bahwa Tuhan itu menganugerahi kemuliaan dan kehormatan kepada kita. Karena dosa, karena ada ketidakkesetiaan, dosa masuk sehingga manusia berbuat dosa. Manusia sudah bukan manusia lagi. Cinta uang akar segala kejahatan. Ya. Coba saudara renungkan, ya. Apakah aku itu diciptakan Tuhan seperti ini sih? Saudara percaya? Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi Amin. Apa enak sih hidup? Saya nyusahin orang banyak terus. Enak gak kira-kira? Saya menjadi troublemaker. Ya. Saya berteman dengan A, saya nggak bisa akur. Berteman dengan B, nggak bisa akur. Ya, di rumah tangga saya juga nggak bisa akur. Saya bikin susah orang. Apakah kita diciptakan Tuhan itu seperti itu? Enggak. Karena ada ketidaksetiaan kita. Dosa masuk, dosa menghancurkan hidup kita. Sehingga kita manusia seperti binatang, bahkan lebih dari binatang. Karena dia tahu dosa menghancurkan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan selalu bilang apa sama kita? Marilah kepadaku yang letih lesu bertobat berat, aku memberi kenangan kepadamu. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Tuhan, aku orang sejelek ini berharga. Ya. I love you so much, kata Yesus. Amin. Sampai hari ini dia mati untuk kita. Meskipun kita masih berdosa, tangannya untuk mendekatkan. Ayo, mari. Come. Dia tidak menagih engkau. Tapi kalau nanti saatnya pesta anak domba itu pintunya ditutup, engkau belum ada di dalam, engkau masih di luar,
Engkau mau ketok-ketok seperti apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk Tuhan. Finish. Amin. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai agenda nafsu. Ya. Mari kita bertobat. Boleh malam hari ini. Kalau bukanlah pada yang kasih setia, tuliskanlah pada lo. Karena kesetiaan itu penting kita, supaya dosa tidak bisa menghancurkan hidup kita. Ya. Yang terakhir, 1 Timotius 2 Timotius 2 ayat 13. Ayo baca sama-sama nih yang terakhir. 3, 2, 1. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tepuk tangan sekitar luar biasa. Ya. Meskipun kau tidak setia, kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Dia menunjukkan seorang Bapa yang luar biasa. Dia mengasihi saudara dan saya dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba telah sampaikan kebenaran-Mu pada seluruh umat-Mu. Jamah Tuhan, biar kebenaran-Mu dimeteraikan dalam setiap hati mereka semua. Biar mereka memiliki benteng yang namanya kesetiaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak menginginkan pengorbanan, tapi Engkau memerlukan kesetiaan. Karena Engkau mengasihi kami, supaya dosa tidak bisa menghancurkan hidup setiap hari. Tuhan, jamah mereka kekuatan dan berkati. Sebelum kami semua makan tubuh minum darah-Mu, biarlah setiap tangan umat Bapak persembahnya berkati mereka semua dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu kita luar biasa. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan.